Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya akan memberikan materi mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan, gitu ya, untuk kelas 11 MIPA. Oke, baik, semoga dengan adanya video pada kali ini ya, pembahasan mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan ya, saya berharap eh, video ini bisa membantu siswa-siswi kelas 11 ya yang sedang belajar kimia, yaitu untuk bab kelarutan dan hasil kali kelarutan gitu ya, atau kalau di sekolah dikenalnya dengan nama KSP gitu ya. Nah, baik, di video ini berisi tentang sedikit materi tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan, disertai juga dengan contoh soalnya, gitu ya. Sehingga saya berharap setelah menyaksikan video ini, untuk siswa-siswi kelas 11, belajar kimianya, semoga terbantu dan jauh lebih mudah, gitu ya. Baik, silakan disimak video hari ini ya. Semoga belajarnya tetap semangat gitu ya. Dan jikalau nanti ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi di sekolah ya, semoga dengan video ini bisa membantu mempermudah. Oke, kita bahas terlebih dahulu yaitu mengenai kelarutan gitu ya. Nah, apa yang dimaksud kelarutan? Ya, kelarutan adalah jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam suatu pelarut. Gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud kelarutan adalah banyaknya zat ya, atau banyaknya tapi jumlahnya harus maksimum. Gitu ya. Jadi jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam suatu pelarut. Oke. Nah, satuan dari kelarutan adalah molaritas. Gitu ya. Jadi bahasa gampangnya kalau di sekolah, jadi yang dimaksud dengan kelarutan itu adalah sama dengan molaritas. Gitu ya. Sehingga rumus dari kelarutan nanti akan sama dengan rumus miliknya molaritas. Gitu ya. Tentu masih ingat rumus dari molaritas. Yang pertama, saya ingatkan kembali, rumus dasarnya adalah mol dibagi volume yang satuannya liter. Gitu ya. Atau rumus yang kedua, yaitu pakai rumus yang gram dibagi mr kali 1000 dibagi volume yang satuannya mililiter. Itu ya. Bedanya jadi kalau V-nya liter, dia langsung. Kalau ada satuannya mililiter, ya saya tulis dalam kurung, ini maksudnya kalau V-nya bersatuan mili, ya maka atasnya ada angka 1000. Oke. Atau yang ketiga, pakai rumus yang 10 kali persen kali rho atau massa jenis dibagi mr. Gitu ya. Dengan keterangan persen, saya tulis di sini, yang dimaksud dengan persen adalah persen massa. Gitu ya. Penjelasannya ya, misalkan jika tertulis 25%, maka yang dimaksud persen, nah persen yang di sini, nah itu ya maksudnya adalah angka 25. Gitu ya. Jadi tidak usah dibagi 100 lagi. Gitu ya. Jika nanti ada soal ya tentang persen seperti ini, dia tertulis 36%. Gitu ya. Nah, maka yang dimasukkan ke rumus ini sekali lagi adalah angka 36-nya saja. Gitu ya. Tidak perlu dibagi 100 lagi. Oke. Nah, paham ya dari sini ya. Sehingga apa namanya, jangan sampai salah. Oke. Nah, berikutnya adalah mengenai hasil kali kelarutan. Oke. Apakah itu hasil kali kelarutan? Yaitu hasil kali konsentrasi ion-ion dalam larutan jenuh yang dipangkatkan dengan koefisien reaksinya. Gitu ya. Kemudian, nah, tiap-tiap senyawa mempunyai nilai KSP tertentu dan besar nilainya tergantung pada suhu. Oke, jadi nanti setiap zat nilai KSP-nya bisa beda-beda. Gitu ya. Jadi kalian tidak perlu menghafal.
Oke. Nah, berikutnya bagaimana hubungan antara S itu adalah kelarutan tadi gitu ya, dengan KSP. KSP itu hasil kali kelarutan. Oke, paham ya? Saya ulangi, untuk S-nya yang dimaksud adalah kelarutan, sedangkan KSP-nya adalah hasil kali kelarutan. Oke, misalnya seperti ini. Senyawa AXBY yang terlarut akan mengalami ionisasi dalam kesetimbangan, gitu ya. Nah, contohnya ini ionisasinya, yaitu AXBY berwujud aki, bolak-balik menjadi X. X ini menunjukkan banyaknya A, karena setelah A ini lihat huruf X, gitu ya. Jadi A bermuatan Y positif sebanyak X. Sementara B, unsur B ini ya bermuatan X negatif sebanyak Y. Ya, karena setelah B di sini Y, gitu ya. Nah, kemudian jika AXBY memiliki kelarutan S, maka gitu ya. Nah, ini kelarutannya sebesar S. Ya, maka apa yang terjadi? Nah, maka begini, perhatikan. Nah, ini dia sebanyak S, gitu ya. Nah, ini karena dia di depan ada X-nya, maka dia sebanyak X kali S. Gitu ya. Ingat X ini menunjukkan banyaknya A, Y positif. Gitu ya. Dia banyaknya unsur A dengan bermuatan Y positif. Sementara Y ya, dia menunjukkan banyaknya unsur B yang bermuatan X negatif. Gitu ya. Sehingga yang ini sebelah sini ya, nah dirumuskannya adalah Y kali S. Gitu ya. Sehingga X dan Y-nya saya warnai ya, menunjukkan bahwa X itu banyaknya miliknya unsur A, Y itu banyaknya miliknya unsur B. Oke. Nah, maka sehingga hasil kali kelarutannya yaitu KSP dari AXBY sama dengan yaitu konsentrasi dari A dipangkatkan X, yaitu dipangkatkan koefisiennya. Nah, yang B dipangkatkan juga koefisiennya. Gitu ya. Nah, sehingga dari sini, nah kita peroleh ya, nah yang miliknya A bermuatan Y positif kan sebanyak XS. Maka saya tulis di sini XS, dia berpangkat X. Makanya di sini tertulis berpangkat X. Gitu ya. Sedangkan yang ini YS, tetap saya tulis YS, dia berpangkat Y. Oke. Nah, kalau sudah, nah, andaikan jika diketahui nilai KSP, maka kelarutan atau S-nya bisa dirumuskan seperti berikut. Oke, jadi nanti ini bisa dihitung sendiri ya. Kalau ini nanti berupa angka, maka akan lebih mudah. Gitu ya. Sekali lagi ini adalah konsep dasarnya. Oke, jadi nanti ada contoh soalnya, gitu ya. Nah, sekarang kita mencari kelarutannya berdasarkan KSP-nya, gitu ya. Oke, nah KSP dari AXBY sama dengan, kan dari sini ya. Nah, ini saya pecah sehingga X berpangkat X, saya tulis di sini, X berpangkat X, kemudian S berpangkat X. Maka saya tulis di sini S berpangkat X, gitu ya. Kemudian Y-nya berpangkat Y, dari sini Y berpangkat Y, kali S berpangkat Y. Gitu ya. Nah, kalau sudah, nah saya jadikan satu, ya, yang X dengan Y, dia jadi perkalian biasa, X berpangkat X, Y berpangkat Y. Kemudian, nah ini karena sama-sama S, maka ditulisnya adalah S berpangkat X ditambah Y. Masih ingat ya, ini kalau di matematika dikenalnya dengan nama eksponen ya, atau dikenalnya dengan eksponensial. Oke. Nah, maka dari sini ya kita bisa tahu bahwa nah rumus S-nya jadi kalau mau mencari kelarutannya gitu ya atau dilambangkan dengan huruf S itu didapat dari sini yaitu akar
gitu ya. Pangkatnya berdasarkan pangkat dari S, yaitu X ditambah Y. Yang di dalam akarnya adalah 1 per X pangkat X kali Y pangkat Y, kemudian dikalikan dengan KSP miliknya AX, BY. Ya, gitu ya. Oke, jadi ini adalah konsep dasarnya. Ya, nah memang di rata-rata semua buku itu menulisnya kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Jadi seperti apa yang saya paparkan di video ini ya. Cuma mungkin nanti setiap apa namanya buku mungkin hanya berbeda lambang saja, gitu ya. Ya, dia hanya berbeda lambang saja. Bisa jadi senyawanya bukan AXBY, bisa jadi dia pakai P dan I, gitu ya. Atau mau pakai apa M dan N dan seterusnya, gitu ya. Oke, baik. Kita ke contoh soalnya supaya lebih paham, gitu ya. Baik, contoh yang pertama yaitu 0,4 gram NaOH dengan MR40 dalam 1 liter larutan. Ya, tentukan harga KSP-nya. Nah, kita tulis yang diketahui dulu 0,4 gram NaOH dengan MR40, volumenya 1 liter. Oke. Nah, langkah yang pertama kita cari kelarutannya terlebih dahulu. Pakai rumus yang tadi yaitu molaritas. Gitu ya. Nah, pakai rumusnya yang gram dibagi MR dikalikan 1 dibagi volume yang satuannya liter. Oke, tinggal kita masukkan. Oke, jadinya seperti ini. Gramnya adalah 0,4, MR-nya adalah 40 sesuai yang ada di sini. Ya, 1 per 1. Itu ya, karena dia volumenya 1 liter. Oke. Sehingga hasilnya adalah 0,01. Oke, kalau sudah, maka kita tulis dulu reaksinya, yaitu NaOH terurai menjadi Na plus ditambah OH min. Oke, paham ya? Jadi setiap ada senyawa seperti ini diuraikan dulu. Gitu ya. Jadi nanti di sekolah senyawanya pasti beda-beda ya. Maka untuk kelas 11 ya harus bisa reaksi ionisasi. Oke. Nah, kalau sudah, nah sebanyak ini 0,01 kita letakkan di bawahnya NaOH. Gitu ya. Nah, kita letakkan di bawah sini dulu, baru nanti kita geser ke samping-sampingnya. Ya. Nah, karena di sini koefisiennya sama, ya sudah berarti ini tetap 0,01, yang ini juga tetap 0,01. Gitu ya. Nah, kalau sudah baru masuk ke rumus KSP-nya, yaitu sama dengan konsentrasi Na plus dikalikan konsentrasi OH min. Gitu ya. Nah, jadi dilihat dari sininya. Na plus kali OH min. Oke, paham ya dari sini ya. Kalau sudah maka Na-nya tinggal kita ganti angka yang ada di bawahnya ini aja. Gitu ya. Sehingga sama dengan yaitu ini 0,01 atau saya singkat seperti ini ya, biar melihatnya lebih mudah. Oke, 10 pangkat min 2, kemudian yang OH juga sama yaitu 10 pangkat min 2. Nah, kalau sudah maka ini kita kalikan sehingga 10 pangkat min 4. Itu ya, sehingga nilai KSP-nya adalah 10 pangkat minus 4. Oke, paham ya dari sini ya. Nah, kalau seperti ini dengan angka jauh lebih mudah. Oke. Contoh yang kedua, sebanyak 0,74 gram CaOH2 dengan MR74 dalam 250 ml larutan. Tentukan KSP-nya. Oke. Seperti tadi kita tulis dulu 0,74 gram CaOH2 gitu ya. Dengan MR74, V-nya 250 mili. Oke. Langkahnya masih sama yaitu mencari kelarutan, tapi ingat ini satuannya mililiter. Gitu ya. Jadi pakai rumusnya yang gram dibagi MR dikalikan
1000 di atas dibagi volume. Oke, kalau sudah, angkanya kita ganti. Gramnya jadi 0,74 dibagi 74 kali 1000 per 250. Nah, ya. Nah, yang ini, yang 1000 dibagi 250 dapatnya kan 4. Ya, yang ini dengan yang ini jadinya 10 pangkat min 2. Kalau sudah, nah maka seperti tadi, CaOH-nya kita ionisasi. Nah, kita buat seperti ini dulu. Oke, dan awas, ini ada angka 2-nya, gitu ya. Nah, kalau sudah, yang ini kita letakkan di sini dulu. Baru nanti langsung ke samping-sampingnya. Oke. Nah, oke, ini agak saya percepat ya. Jadi dari sini, saya tulis di sini dulu. Kemudian saya geser ke sini, dia tetap ya karena koefisiennya di sini 1. Nah, ini karena ada koefisiennya 2, maka 2 dikalikan 4 yang ada di sini. Makanya jadinya 8. Oke, kalau sudah, maka seperti tadi kita tulis rumus KSP-nya yaitu Ca 2 plus, mohon maaf, ini harusnya 2 plus ya. Saya kurang menambahkan angka 2. Oke, sekali lagi, mohon maaf ya. Di sini Ca harusnya tulisannya 2 plus seperti ini, tapi mohon maaf saya kurang, dalam pengetikan saya kurang menambahkan angka 2. Oke. Untuk OH-nya ini boleh cuma ditulis OH saja di sini, tapi yang jelas kuadratnya harus pakai ya, karena di sini 2. Kadang ada Bapak Ibu guru di sekolah yang menulis angka 2-nya ini diikutkan di dalam kurung seperti ini. Maka boleh, nggak ada masalah. Gitu ya, karena ada beberapa buku yang kadang 2 yang ada di sini itu ikut ditulis di dalamnya. Ya, nggak ditulis pun nggak ada masalah. Ya, kalau yang ada di dalam kurung gitu ya. Tapi kalau yang pangkat seperti ini ya, dia harus ditulis. Kalau tidak berarti salah. Oke? Saya lanjutkan ya. Tinggal kita masukkan CA-nya ini kita ganti ini 4 kali 10 pangkat min 2. Nih, kemudian yang OH-nya yaitu ini 8 kali 10 pangkat min 2 nih. Tapi ingat ini kan dikuadratkan. Nah, maka semuanya dikurung. Gitu ya, biar tidak terjadi kesalahan. Nah, kalau sudah ya, kita lanjutkan hitungannya. Nah, ya. Ini kan 8 kuadrat yaitu 64, gitu ya. Kemudian kali 4 yang ada di depan. Sehingga hasilnya 256. Kemudian yang ini min 2. Nah, yang ini kan min 2 kali 2, yaitu min 4. Kita jadikan 1 ya. Ini dengan yang ini jadinya 10 pangkat min 6. Oke. Nah, kita ubah jadi 2,56 kali 10 pangkat min 4. Gitu ya. Nah, biasanya seperti ini dia cuma minta satu angka bulat di depan. Gitu ya. Tapi jika seandainya soalnya dalam bentuk pilihan ganda, nah sebenarnya sampai sini saja sudah betul. Ya, sampai yang 10 pangkat min 6 itu sudah betul. Cuma sekali lagi rata-rata ya, bentuk KSP ya, perkaliannya bentuk seperti ini itu biasanya dia hanya terdiri dari satu angka bulat. Gitu ya. Nah, koma di belakangnya nanti tinggal mengikuti. Oke. Paham ya dari sini ya? Oke. Yang ketiga yaitu jika pH larutan jenuh ya suatu zat, di sini rumusnya MOH sama dengan 10, berapakah nilai KSP-nya? Oke. Kita tulis dulu pH-nya 10, maka POH-nya adalah 14 dikurangi 10. Oke, dari sini paham ya? Tentu masih ingat kalau pH dia sudah di atas 7, maka kerjanya pakai POH. Saya ulangi, jika pH sudah di atas 7, maka kerjanya ya kita pakai POH. Oke, makanya di sini mohon maaf, OH-nya saya beri warna merah. Oke. Nah, sehingga hasilnya adalah 4. Kemudian, nah, konsentrasi OH min jadinya 10 pangkat min 4. Oke. Kalau sudah, nah karena senyawanya adalah MOH, ya, maka di sini MOH
menjadi M positif ditambah OH min. Nah, OH yang ada di sini langsung kita pindah ke sini. Nah, 10 pangkat min 4 ini pindah ke sini saja. Gitu ya. Nah, seandainya nanti misal Pak, di sini koefisiennya ada 2-nya atau ada 3, maka ini cukup pindah ke sini dulu. Baru nanti kalau dari sini mau ke sebelah sini, koefisiennya jadi perhitungan. Tapi kalau dari sini, dia hanya pindah saja ke bawah. Gitu ya. Oke, karena di sini OH-nya cuma 1, maka tidak ada masalah. Ininya tetap 10 pangkat min 4. Nah, baru KSP-nya langsung dari perkalian ini, yaitu M positif kali OH min. Sehingga M-nya adalah 10 pangkat min 4, OH-nya juga 10 pangkat min 4. Nah, dengan demikian, ya nilainya adalah 10 pangkat min 8. Oke, baik. Sudah paham ya? Nah, inilah video pembelajaran pada hari ini yang bisa saya share. Ya, semoga yang sedikit ini bisa membantu siswa-siswi kelas 11 ya supaya belajar kimianya jauh lebih mudah. Oke. Baik, sampai ketemu di video berikutnya. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian ya. Jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya gitu ya, dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.